Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Pada saat ini kita akan mendengar renungan GKI Sangkrah hari Jumat tanggal 2 Juni 2023. Sebelum kita mendengar akan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan berkati kami di dalam kami menapaki hidup di hari ini. Biarlah kami boleh dapat berkarya, menikmati, dan menjalani hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah perjalanan hidup kami boleh kami landasi dengan firman yang akan kami dengar bersama. Amin. Tema kita pada saat ini adalah memulihkan kepercayaan diri. Yohanes 21 ayat yang ke-17. Yohanes 21 ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pernahkah saudara menghadapi anak yang gagal, menghadapi anak yang melakukan kesalahan, atau karyawan yang melakukan kesalahan? Apa yang seringkali Bapak Ibu lakukan terhadap anak-anak atau terhadap karyawan yang mengalami kegagalan atau melakukan kesalahan? Tidak sedikit yang dilakukan oleh orang tua adalah memarahi, memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak berkaitan dengan kenapa anak ini melakukan kesalahan, apa sebabnya. Dan tidak jarang orang tua juga memberikan hukuman ketika anak ini melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang tuanya. Mungkin maksudnya baik, agar anak ini berpikir untuk tidak melakukan hal yang sama, untuk dapat menemukan mana yang benar, sehingga anak ini tidak terjatuh pada lubang yang sama. Tetapi menarik apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa ketika Tuhan Yesus Kristus melihat atau menghadapi orang yang telah melakukan kesalahan, yang dilakukan Tuhan Yesus adalah memberikan kepercayaan, bukan memberikan hukuman, bukan memberikan amarah, tetapi Yesus memberikan kepercayaan. Mari kita lihat ketika Yesus berhadapan dengan perempuan yang kedapatan berzina. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Apakah ia memarahinya? Tidak. Yesus mengatakan, "Jangan diulangi lagi ya." Begitu juga di dalam kisah ini, ketika Yesus bertemu dengan Petrus yang telah menyangkal dia. Apakah Yesus memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kesalahan yang telah dia lakukan? "Kenapa kamu menyangkal aku? Apa salahku? Kenapa kamu bisa berbuat seperti itu?"
dan sebagainya. Tidak. Yesus hanya menanyakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan yang menarik adalah Yesus memberikan kepercayaan kepada Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kegagalan direspon dengan kepercayaan. Memberi kepercayaan kepada orang yang berhasil itu mudah. Tetapi memberi kepercayaan kepada orang yang gagal itu butuh kesiapan hati. Memberi kepercayaan kepada orang yang berhasil itu mudah. Tetapi memberikan kepercayaan kepada orang yang gagal itu butuh kesiapan hati. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau merefleksikan di dalam kehidupan kita di pagi hari ini, bukankah ini juga menjadi bagian dari kepercayaan Tuhan atas diri kita? Mungkin di hari yang lalu kita melakukan kesalahan. Kita melakukan hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi Tuhan masih memberikan kita ruang untuk kita dapat memperbaikinya. Ini pertanyaannya sama kepada diri kita. Apakah kita mengasihi Tuhan? Ketika kita mengasihi Tuhan, maka ada hal yang harus kita buktikan, ada hal yang harus kita lakukan. Sama seperti Petrus, ketika ditanya, apakah engkau mengasihi Tuhan? Maka ada tugas yang harus dia kerjakan, yaitu menggembalakan domba-dombanya. Nah, bagi kita yang diberikan kepercayaan, apa respon kita? Ketika kita masih diberi waktu untuk membuktikan apa kita betul mengasihi Tuhan, apa perasaan kita? Tentu ini menjadi bagian yang luar biasa, sesuatu yang membahagiakan. Oleh karena itu, maka kita patut untuk menjaga kepercayaan itu, memelihara kepercayaan itu, agar kita tidak mengecewakan pribadi yang telah memberikan anugerah kepercayaan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari di pagi hari ini menjadi momen untuk kita membuktikan apakah betul kita mengasihi Tuhan. Dan biarlah di hari ini juga kita boleh berefleksi bahwa Tuhan sedang tidak membuat kita semakin minder untuk menjalani hidup, tetapi Tuhan sedang ingin membuat kita semakin percaya diri di dalam mengarungi kehidupan ini, karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami. Ini menjadi bagian di mana kami boleh dapat merasakan bahwa Tuhan memberikan kepercayaan kepada kami. Tuhan masih memberi kami ruang untuk kami membuktikan apakah betul kami mengasihi Tuhan. Dengan perenungan ini, ketika kami mengatakan kami mengasihi Tuhan, maka ada hal yang harus kami lakukan, ada hal yang harus kami buktikan, yaitu melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Ya Bapa,
Biarlah kami boleh dapat menjalankan tugas-tugas atau harapan-harapan yang Tuhan inginkan. Sehingga kami boleh betul-betul dapat menjadi pribadi yang layak untuk dipercaya. Bahwa Tuhan tidak menyesal untuk memberi ruang kepada kami. Tuhan tidak kecewa ketika Tuhan memberikan kesempatan kami untuk memperbaiki diri kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami akan menjalani hidup di hari ini. Tuhan bimbing kami, berkati kami. Amin.